Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asidik. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga kelompok saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, di mana kelompok kami ini terdiri dari saya Muhammad Asidik, saya Umul Hairiyah, saya Mufti Hatul Jannah, saya Muhammad Fikar Rafa. Dan saya Muhammad Agil. di mana hasil kerja kelompok kami ini merupakan proyek pertama dari mata kuliah sejarah aliran psikologi. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu peristiwa yang terjadi pada masa Yunani kuno, Helenistik hingga Eropa memasuki abad ke-8, abad pertengahan, masa Renaissance di Eropa hingga berhasil mendirikan psikologi sebagai ilmu dan pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu. Yang pertama adalah psikologi pada zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno adalah peradaban dalam sejarah Yunani yang dimulai dari periode Yunani Arkais pada zaman ke-8 hingga ke-6 sebelum Masehi, hingga berakhirnya zaman kuno dan dimulainya pada zaman pertengahan awal. Peradaban ini mencapai puncaknya pada periode Yunani klasik, yang mulai menjadi bertambah sempurna pada zaman ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Pada zaman Yunani kuno, pemikiran-pemikiran yang berkembang antara lain mengenai metafisika, wacana tentang apa itu realitas, epistemologi, wacana mengenai apa yang menjadi sumber pengetahuan, dan moralitas, wacana mengenai benar dan salah. Pemikiran-pemikiran tersebutlah yang menjadi landasan kuat dalam sejarah perkembangan ilmu psikologi. Kemudian yang kedua adalah psikologi pada masa Helenistik. Masa Helenistik dimulai pada tahun 323 sebelum Masehi. Pada masa Helenistik, masyarakat Yunani mulai menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih suka dengan filsafat yang membahas masalah kehidupan praktis sehari-hari daripada yang membahas masalah teoritis spekulatif. Pada zaman ini muncul beberapa aliran pemikiran antara lainnya itu. Yang pertama adalah skeptisisme Piro 360 sampai dengan 270 sebelum Masehi. Menurut Piro, skeptisisme menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran absolut. Yang kedua adalah sinisme. Antisthenes 445 sampai dengan 365 sebelum Masehi. Menurut Antisthenes, sinisme menganggap penting sesuatu yang bersifat alamiah dan menolak segala hal yang tidak alamiah seperti aturan dan konvensi sosial. Dan yang ketiga adalah Epikureanisme. Epicurus 341 sampai dengan 270 sebelum Masehi. Dan Stoikisme Zeno 335 sampai dengan 263 sebelum Masehi. Kedua pemikiran tersebut menjadi respon terhadap kaum skeptis yang berkembang saat itu dan bertujuan ingin mengembalikan hakikat dari filsafat. Baik, materi kedua akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Umul Hairiyah. C. Psikologi pada Kekaisaran Romawi. Pada masa ini, masyarakat lebih tertarik pada perkembangan teknologi dan administrasi dibandingkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Masyarakat pada zaman ini banyak dipengaruhi oleh doktrin gereja yang pada saat itu menguasai kekaisaran. Hal tersebutlah yang menjadi faktor penghambat ilmu psikologi sulit atau tidak berkembang. Berikut aliran yang berkembang pada saat itu antara lain yaitu Philo 25 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Menurut Philo, manusia terdiri dari jiwa dan raga yang terpisah. Raga terbuat dari tanah, sedangkan jiwa merupakan bagian dari cahaya Tuhan. Yang kedua, Galen 130 sampai 200 Masehi. Galen adalah seorang dokter dari Kekaisaran Romawi. Ia melakukan penelitian mengenai obat-obatan dengan metode eksperimen. Menurutnya, unsur-unsur dari sistem tubuh manusia memiliki fungsinya masing-masing. Yang ketiga yaitu Plotinus 205 sampai 270 Masehi.
Plotinus pun berpandangan bahwa jiwa merupakan sesuatu yang bersifat imaterial dan terpenjara dalam raga. Hanya melalui meditasilah jiwa tersebut bisa melepaskan diri menuju keabadian. 4. Saint Augustine 354-430 Masehi. Filsafat Augustine fokus pada spiritual manusia. Ia meyakini bahwa jiwa merupakan entitas spiritual yang terpenjara dari raga yang bersifat material. Ia juga berkeyakinan bahwa pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui pancaran Tuhan yang terlebih dahulu harus membersihkan diri dari kesenangan-kesenangan duniawi. Masa kegelapan atau Dark Age. Abad pertengahan terbagi menjadi 3, yaitu awal abad pertengahan 500 sampai 1000 ditandai dengan menurunnya ilmu pengetahuan. 1000 sampai 1300 yang ditandai dengan mulai bangkitnya ilmu pengetahuan. 1300 sampai 1600 yang ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan atau Renaissance. Pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak mendapatkan tempat untuk berkembang. Tidak banyak kontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang muncul. Di dunia barat, awal abad pertengahan ini sering juga disebut sebagai zaman kegelapan atau Dark Age. Oke, selanjutnya, alur perkembangan ilmu pada abad pertengahan dan masa Renaissance di Eropa. Selama abad pertengahan, yaitu periode setelah jatuhnya Romawi kuno pada 476 Masehi hingga awal abad ke-14. Orang-orang Eropa mulai menunjukkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Era ini juga sering disebut sebagai abad ke-8 Dark Ages, karena banyak terjadi perang, kelaparan, dan pandemi seperti Black Death. Memasuki abad ke-14, gerakan budaya yang dikenal sebagai humanisme mulai mendapatkan momentum di Italia. Humanisme pada masa Renaissance menonjolkan gagasan bahwa manusia sebagai individu bebas menentukan pilihan dan layak mendapatkan penghargaan atas capaiannya dalam pendidikan, seni klasik, sastra, ataupun ilmu pengetahuan. Zaman Renaissance, manusia hidup bebas dalam menentukan corak hidupnya dan tidak lagi terikat oleh doktrin gereja. Ilmu pengetahuan mulai memisahkan diri dari ajaran dan dogma agama Kristen, terutama ilmu alam yang berdasarkan ilmu pasti, mulai bertentangan dengan pandangan gereja yang sampai masa itu diajarkan dan dipercaya sebagai kebenaran ilahi. Di awal abad pertengahan, Eropa Barat memasuki masa yang biasa disebut dengan zaman kegelapan, masa yang lebih didominasi oleh penjelasan dogmatis keagamaan daripada penjelasan ilmiah alamiah. Namun demikian, di saat Eropa Barat sedang mengalami masa kegelapan tersebut, peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berikut beberapa pemikir Muslim yang berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan ilmu psikologi, yaitu yang pertama, Al-As'ad bin Qais Al-Kindi, 801 sampai 866. Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi, 869 sampai 925. Abu Nash Muhammad Ibnu Tarkan Al-Farabi, Abu Said Ahmad Ibnu Sal Al-Balki, Abu Ali Al-Husain Abdullah Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, dan Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Saya akan menjelaskan psikologi Wundt. Wundt melakukan eksperimentasi terhadap kesadaran dengan metode eksperimental introspection. 1. Kesadaran sebagai subjek matter talk. 2. Persepsi dan apersepsi. 3. Psikologi dan psikologi kultural. Next. Pasca pendirian psikologi sebagai ilmu, pada saat itu muncul beberapa tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan ilmu psikologi sebagai berikut. 1.
Brentano 1838 sampai 1917 bersama dengan Wundt. Brentano sama-sama mendorong terbentuknya psikologi sebagai ilmu mandiri. Brentano sepakat dengan Wundt bahwa kesadaran merupakan subjek mater psikologi. Namun, Brentano tidak sepakat dengan penekanan Wundt terhadap isi dari kesadaran menurut Bernanto. Hergen 2009. Yang paling penting untuk diteliti adalah aktivitas kesadaran seperti melakukan penelitian, mengingat, mengambil kesimpulan, mencintai, membenci, berharap, dan lain-lain. Karstum 1848 sampai 1936. Stum menganggap penting pengalaman sebagai data yang paling berharga. Stum tidak sependapat dengan Wundt yang menganalisis pengalaman menjadi elemen-elemen kecil sehingga membuatnya tidak alamiah lagi. Baik, melanjutkan materi yang dipaparkan saudara Fakih. Itu pasca pendirian psikologi sebagai ilmu. Yang ketiga adalah Oswald Kulpe. Dalam pandangan Brentano, psikologi the science of mental phenomena bukan hanya fenomena B. Fenomena mental pun menurutnya dalam Finney dan King 2003 merupakan sesuatu yang nyata dan dapat diketahui melalui pengalaman. Metode eksperimen yang dipakainya dinamai dengan systematic experimental introspection. Pada metode ini, subjek diminta untuk mengerjakan suatu tugas yang kompleks dan melaporkan proses kognitif yang dijalaninya selama mengerjakan tugas tersebut dalam retrospective report. Keempat, yaitu Hermann Ebbinghaus 1850 sampai 1909. Penelitian Ebbinghaus mengenai belajar dan ingatan dianggap sebagai penelitian eksperimental yang sangat jenius. Penelitian Ebbinghaus mengenai belajar dilakukan dengan menguji prinsip asosiasi yang sudah lama diyakini oleh kebanyakan pakar. Yang menarik adalah karena kepada kecepatan dalam proses belajar, Ebbinghaus membuat materi yang sama sekali belum dikenal atau nonsense syllables. Dalam penelitiannya, Ebbinghaus membandingkan kecepatan mengingat subjek terhadap sejumlah materi yang mempunyai makna dan nonsense yang syllabus yang sebelumnya sudah disusun. Terima kasih. Itulah tadi hasil kerja kelompok yang sempat kami paparkan, yang dimana merupakan proyek pertama kami untuk mata kuliah sejarah dan psikologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.